Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas mengenai beberapa tanda atau gejala dari endometriosis yang harus kamu waspadai. Endometriosis ini merupakan suatu kondisi yang menakutkan bagi sebagian wanita. Kenapa tidak? Salah satu penyebab gangguan kesuburan ini disebabkan oleh endometriosis. Sepertiga hingga sampai setengah wanita yang mengalami endometriosis ini kesulitan untuk mendapatkan kehamilan. Endometriosis dapat menghalangi tuba Fallopi sehingga dapat membuat sel sperma dan juga sel telur tidak akan bertemu. Sekitar 10% wanita yang berusia 15 sampai 44 tahun ini mengalami endometriosis. Lantas bagaimana cara kamu mengenali apakah kamu mengalami endometriosis atau tidak? Di video kali ini saya akan jelaskan 5 tanda endometriosis yang harus kamu waspadai. Endometriosis ini terjadi ketika jaringan yang mirip dengan lapisan rahim ini mengalami kerusakan dan tumbuh di tempat yang bukan tempat yang seharusnya tumbuh. Bisa tumbuh di sekitar ovarium, tumbuh pada daerah saluran tuba, dan bisa juga tumbuh pada daerah usus. Dan begitu banyak wanita yang hidup dengan rasa sakit akibat endometriosis ini. Jadi kondisi normalnya itu sebenarnya harus seperti ini. Seharusnya endometrium hanya akan menebal di bagian rahim saja untuk mempersiapkan tempat embrio untuk menempel. Dan jika tidak terjadi kehamilan, maka lapisan endometrium ini yang menebal tadi ini akan keluar menjadi darah menstruasi. Pada kasus endometriosis, lapisan endometrium di bagian ovarium, di bagian tuba dan juga usus ikut menebal sesuai siklus menstruasi. Saat menstruasi, seharusnya lapisan yang menebal ini juga harus dikeluarkan karena sama-sama ikut berdarah seperti lapisan endometrium pada bagian rahim. Namun, karena tidak ada tempat untuk mengeluarkannya melalui vagina, maka darah tersebut akan menetes pada bagian-bagian endometriosis ke arah kafum abdomen dan juga bisa ke arah bagian panggul. Jika terjadi terus-menerus, maka menyebabkan organ dan jaringan di sekitarnya menjadi meradang. Peradangan ini akan dapat memperburuk gejala endometriosis. Dan jika kamu memiliki banyak hormon estrogen, maka dapat memperburuk gejala endometriosis ini. Sekarang saya akan jelaskan beberapa tanda peringatan yang dapat menunjukkan sesuatu yang tidak normal yang terjadi. Pertama adalah nyeri haid yang intens. Nyeri yang sangat buruk adalah gejala klasik dari endometriosis. Jika kamu mengalami gejala ini, ada baiknya untuk melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis obstetri ginekologi. Rasa sakit ini akan kamu rasakan sampai kamu tidak bisa melakukan aktivitas seperti bekerja, sekolah, dan rasa sakit ini akan mengharuskan kamu untuk mengkonsumsi pil KB atau minum obat anti radang seperti ibuprofen. Namun tidak semua orang dengan endometriosis mengalami rasa sakit yang intens. Ini sebelum dan saat menstruasi. Dan tidak semua orang dengan gejala kram yang parah mengalami endometriosis. Namun begitu, jika kamu mengalami rasa nyeri yang sangat buruk, tidak ada salahnya untuk melakukan konsultasi.
Selanjutnya yang kedua adalah nyeri panggul kronis. Jika kamu mengalami nyeri hebat di bagian panggul sepanjang waktu, tidak hanya pada saat menstruasi, tapi hari-hari yang lain kamu juga mengalami nyeri pada area panggul, mungkin kamu mengalami efek peradangan dan juga jaringan parut akibat endometriosis. Semakin lama gejala ini berlanjut tanpa perawatan, maka semakin tinggi kemungkinan otot dan juga saraf pada dasar panggul kamu akan mengalami dampaknya. Berikutnya yang ketiga adalah mengalami seks yang menyakitkan. Jika kamu mengalami rasa sakit saat berhubungan seksual, ini bisa menjadi tanda kamu mengalami endometriosis, di mana saat terjadi penetrasi ini akan mengakibatkan jaringan endometrium yang tumbuh di daerah belakang vagina atau pada daerah rahim bagian bawah akan tertarik dan juga akan teregang. Dan endometriosis juga dapat menyebabkan terjadinya kejang pada dasar panggul yang dapat memperburuk dengan penetrasi vagina. Namun beberapa orang hanya mengalami sedikit ketidaknyamanan, sementara yang lainnya akan mengalami rasa sakit yang parah dan lebih intens selama atau setelah berhubungan seksual. Jadi pada dasarnya jika kamu merasakan rasa sakit melebihi dari perasaan senang, pasti ada sesuatu yang tidak beres pada tubuh kamu. Selanjutnya yang nomor 4 adalah terjadinya masalah pada daerah perut. Ketika endometriosis ini menempel pada bagian usus atau menyebabkan usus kamu berkerut karena adesi atau perlengketan, maka hal ini akan dapat merusak dan juga mengganggu sistem pencernaan kamu. Kamu bisa mengalami rasa mual, kemudian mengalami sembelit, atau juga bisa mengalami diare, dan bisa juga mengalami kembung pada daerah perut. Dan yang terakhir ini merupakan sesuatu yang sangat ditakuti oleh seorang wanita, apalagi kalau bukan kesulitan untuk hamil. Jika kamu sudah mencoba untuk hamil dengan melakukan rutin berhubungan seksual dengan pasangan halal kamu selama 1 tahun pernikahan, tapi masih belum membuahkan hasil, masih belum hamil, mungkin endometriosis salah satu penyebabnya. Dan ingat, kamu tidak sendirian. Hingga 50% wanita yang mengalami infertilitas ini mengalami endometriosis. Endometriosis ini menyebabkan peradangan dan juga jaringan parut di daerah panggul, dan bekas lukanya ini dapat menyebabkan kekusutan di saluran tuba Fallopi. Peradangan, jaringan parut, dan juga kekusutan ini akan mempersulit sel telur dan juga sel sperma untuk bertemu, atau kesulitan bagi embrio untuk ditanamkan ke dalam rahim kamu. Namun begitu, banyak wanita yang memiliki gejala, tetapi ada juga yang tidak mengalami gejala saat mengalami endometriosis. Namun perlu kamu ingat, nyeri parah pada saat haid ini merupakan sesuatu yang tidak normal. Untuk diagnosa pasti terjadinya endometriosis hanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan secara laparoskopi dengan mempertimbangkan gejala yang dirasakan oleh pasien. Laparoskopi dilakukan jika pasien datang dengan keluhan yang sudah saya sampaikan di awal. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.